Hari ini kita akan membahas tentang manajemen biaya proyek. Apa saja sih yang pasti ya, ini adalah salah satu batasan ya dalam proyek. Karena kita ingat lagi ya, proyek itu ada 3 batasannya, yaitu scope, cakupan, yang kedua time atau waktu, yang ketiga adalah cost atau biaya. Hari ini kita akan mencoba untuk melihat bagaimana kita caranya mengelola biaya dalam sebuah proyek. Nah, kalau dari sejarahnya ya, IT project itu biasanya selalu buruk loh untuk pengolahan biayanya. Selalu bengkak gitu ya, bisa dibilang. Nah, jadi kalau berdasarkan studi di tahun 2011, ini kebetulan dipublikasikan di Harvard Business Review ya, itu jurnal terkenal, dari 1.500 IT project biayanya membengkak sampai rata-rata 27%. Ya. Dan rata-rata biaya IT project itu di 1.500 perusahaan di Amerika ini adalah 167 juta. Ya, kebayang ya kalau kerupiahin itu kali 15.000 ya. Jadi berapa tuh ya? Oke, dan proyek IT termahal itu 33 miliar. Nah, tentunya ini jadi pertanyaan kita kan, kok bisa sih sampai bengkak kayak gitu? Nah, problemnya adalah kebanyakan dari IT project berbeda dengan project seperti ngebangun gitu ya. Kalau ngebangun rumah itu nggak akan beda banget gitu sama IT project. Karena IT project itu saking ada apa ya, ada faktor keabstrakan gitu kalau di mata saya, ada faktor keabstrakan yang di dalam komponen IT project itu yang menyebabkan bisa biaya ini bengkak. Yang paling sering itu kalau misalnya scope-nya misalnya diganggu gitu ya, kan udah setuju ini terus tiba-tiba pengen nambah ini gitu ya, tambah modul gitu ya. Kemudian juga kemungkinan lainnya misalnya kita udah punya tim programmer dengan beberapa orang di dalam timnya, tahu-tahu si lead programmernya quit misalnya gitu. Wah, itu kacau ya sebenarnya. Karena biasanya bisa sampai harus mulai lagi tuh dari awal. Oke, itu tentunya sesuatu yang seringkali tidak terduga dan juga seringkali adalah kesalahan dari perusahaan itu sendiri tidak mendefinisikan rencana itu dengan baik dari awal. Nah, kita seringkali bertanya-tanya apa sih yang menyebabkan ini. Nah, kebetulan kalau di dalam dunia proyek IT itu kita juga mengenal yang namanya istilahnya black swan, ya, black swan atau angsa hitam. Nah, black swan ini adalah hasil dari risiko negatif yang sebetulnya kemungkinan munculnya itu kecil, tapi kalau muncul, wow gitu ya. Pengaruhnya bisa sangat besar. Nah, black swan ini sudah sangat diterima sebagai konsep yang memang sering terjadi di berbagai IT project ya, karena lonjakan biaya itu biasanya ditemukan karena adanya black swan. Ya. Dan black swan ini membuat rata-rata kelebihan biaya itu sampai 200%. Dan waktu penyelesaian itu terlambat sampai 70%. Seperti apa sih contoh Black Swan IT Project? Nah, ini contohnya ya. Contohnya adalah salah satu paper ya yang dikarang oleh Ben Flyberg dan Alexander Batsier ya. Ini adalah contoh kegagalan IT project yang menyebabkan Kmart. Kmart itu mirip seperti toko Jogja gitu ya. Kmart, toko Matahari deh, lebih mirip Matahari ya, Matahari Superstore di department store kalau di Indonesia itu sampai jatuh ya. Tahun 2000 ya, si Kmart itu kehilangan banyak pangsa pasarnya dari pemimpin pesaing pasar yang ada di pasar dia itu adalah terhadap Walmart dan Target ya. Nah, dan Kmart ini memang kalau saya pas tahun segituan ada di sana, Kmart itu kelihatan kumuh ya, kelihatan kumuh, konsep lama, beda banget lah sama Walmart sama Target ya. Target itu kelihatan modern sekali. Nah, karena menyadari bahwa Kmart itu ketinggalan, mereka mencoba untuk mendesain dan mengimplementasikan IT modernization dengan nilai proyek sebesar 1,4 miliar dolar. Pada saat implementasi itu dimulai, ternyata astaga yang mereka rencanakan itu nggak akan bisa sesuai dengan model bisnis mereka.
dan akan sangat berat untuk mengcustomize ya IT modernization yang mereka buat supaya mengikuti bisnis model dan proses bisnis mereka. Tentunya adalah kesalahan fatal yang seharusnya mereka bisa hindari loh kalau perencanaan dan riset di awal itu sudah dilakukan dengan efektif. Tahun 2001, Kmart akhirnya meluncurkan satu keputusan, ya udah kita mau update 600 juta dolar untuk mengupdate software kita. Ternyata gagal lagi juga ya. Aduh kacau ya. Akibatnya ya kegagalan yang luar biasa nih ya, 1,4 billion dengan 600 berarti 2 miliar dolar ya. Kalau dikerupiahin saya minta kalian kalikan dengan 15.000 aja ya. Itu gede banget loh ya. Dan gara-gara itu mereka harus masuk ke dalam kebangkrutan di tahun 2002. Mengenaskan ya? Tentu saja iya. Dan ini adalah kegagalan yang luar biasa dan kalau kita adalah perusahaan besar di Indonesia yang berencana untuk melaksanakan IT project, kita harus selalu was-was dengan keberadaan Black Swan IT project ini. Sebetulnya yang paling sering terjadi adalah udah tahu itu salah, tapi terus dilanjutin lagi gitu ya. Padahal kalau kita udah tahu ada masalah, kita sebenarnya harus berani berhentiin aja, jeng gitu ya, daripada perusahaan kita kolaps dan tenggelam. Ya susahnya ya memang kalau kita yang punya perusahaan mungkin kadang-kadang kita ragu karena kita ngeluarinnya kita nganggapnya kita udah ngeluarin uang sebesar itu, terus masa mau kita berhentiin, mau kita obah ya. Tapi kalau misalnya kita nggak lakukan itu, kita malah masuk ke laut gitu ya, kan gawat banget. Nah jadi ini adalah sesuatu yang harus kita pertimbangkan, kita sadari ya, katanya 1 dari 6 IT project itu Black Swan. Kebayang ya? Jadi bahaya sekali. Dan ini adalah sangat tinggi sekali persentasenya. Oleh karena itu kalau kita ngerjain IT project kita harus selalu waspada. Oke, nah sekarang kenapa saya membahas tentang IT project dan Black Swan? Karena kita sebagai seorang project manager itu wajib sekali untuk mengelola biaya dari proyek kita itu sejak awal pada saat proyek itu dimulai. Ya. Nah, jadi kita harus pertama memahami dulu beberapa konsep dari definisi yang ada. Ya, ini saya sekarang ngajarin definisi dulu ya. Oke, biaya itu apa? Biaya adalah sumber daya yang dikorbankan atau diserahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, ini secara sudut pandang akunting. Nah, kalau misalnya sudut pandang dari terjemahan kata cost atau biaya itu sendiri, biaya adalah sesuatu yang kita bisa pertukarkan. Oke. Nah, oleh karena itu, manajemen pengelolaan biaya adalah upaya untuk menjaga agar tim proyek menyelesaikan proyek dalam rambu-rambu anggaran yang disetujui. Ada 4 proses utama di dalam mengelola proyek, yaitu kita rencanakan dulu biayanya, kemudian yang kedua kita perkirakan biayanya berapa, yang ketiga kita menentukan biaya, dan yang terakhir adalah mengendalikan biaya. Akan visit satu-satu dari langkah ini ya. Tapi kita sekarang harus paham dulu berbagai definisi dari teorinya. Apa sih yang disebut profit? Pasti kalian udah sering dengar lah kata ini ya, profit atau laba ya. Kemudian ini profit margin atau margin laba. Apa sih ini? Profit adalah revenue atau pendapatan di minus semua pengeluaran atau expenditure. Nah, jadi kalau kita lihat rumus ini, kita tahu kalau kita pengen profitnya tinggi, bisa dengan menaikkan pendapatan atau menurunkan pengeluaran. Ya, bisa salah satu atau bisa bersamaan. Ya. Namun hati-hati, suka seringkali kalau kita revenue-nya naik, expenditure malah naik juga ya. Jadi kalian harus selalu melihat keseimbangan yang terbaik gitu ya untuk mendapatkan profit yang terbaik. Nah, kalau profit margin apa? Kalau profit margin adalah rasio dari profit terhadap revenue. Jadi profit dibagi revenue gitu ya. Jadi contoh, kalau $2 profitnya didapatkan dari revenue-nya $100, berarti profit margin hanya 2%. Oke. Definisi dari life cycle costing. Nah, kalau life cycle costing ini sehubungan dengan proyek adalah gambaran besar terhadap pengeluaran dari keseluruhan proyek saat mereka melampaui life cycle. Nah, ini akan membantu kita untuk membuat perkiraan terhadap keseluruhan dari proyek. Jadi kita harus masukin ya
biaya-biayanya apa aja, dari biaya awal gitu ya, initial cost, kemudian biaya layanan ya, bagaimana kita berjalan dalam kalau misalnya kita membutuhkan misalnya vendor-vendor ya, kemudian maintenance cost kita juga masukkan untuk pemeliharaan, operating cost ya untuk bayar karyawan dan sebagainya, dan disposal cost adalah biaya pembuangan ya. Nah ini juga terjadi ya, biaya pembuangan untuk menghilangkan sesuatu ya. Oke, jadi ini life cycle costing biar dipahami dulu. Kita mencoba melihat biaya dari keseluruhan siklus hidup. Berikutnya kita juga kenal kosakata yang bernama cash flow analysis. Nah, kalau cash flow itu sendiri ada aliran uang. Yang namanya aliran uang itu bisa masuk, bisa keluar. Ya, kalau masuk berarti apa? Penerimaan. Kalau keluar berarti apa? Expenses atau pengeluaran. Ya. Nah, cash flow analysis ini berarti kita akan menganalisis uang kas yang masuk dan uang kas yang keluar. Nah, biasanya metode ini akan menentukan estimasi total biaya tahunan dan manfaat sebuah proyek serta hasil cash flow. Nah, jadi pada saat kita memulai sebuah proyek, biasanya kita belum ada pendapatan. Oke. Nah, jadi kayak saya gitu ya, kalau saya misalnya membuka klub baru, saya akan pertama harus keluarin biaya untuk renovasi, biaya untuk membangun tim, biaya untuk mempersiapkan software, komputer ya. Kemudian begitu saya grand open gitu ya usahanya, langsung mulai pendapatan ini didapatkan. Nah, kalau dalam konteks IT ya, yang pasti contohnya seperti yang tadi Kmart yang walaupun gagal ya, seandainya dia berhasil pada saat dia membuat software itu ya pasti semuanya minus pengeluarannya. Tapi begitu misalnya tank nih go live ya, kita istilahnya go live kalau di IT, go live di titik ini mulailah kita menghasilkan uang dari penggunaan aplikasi tersebut, kita bisa hitung. Yang pasti karena kita selalu berusaha supaya profit kita besar, ya kita berusaha supaya jangan sampai kita merugi. Ya, oleh karena itu semua ini harus kita rencanakan seawal mungkin untuk juga memikirkan apakah betul kita mau melaksanakan proyek ini atau tidak. Ya, jadi saya suka cemasnya gini ya, kadang-kadang ada orang yang mau investasikan sesuatu tapi nggak mikirin nanti ke depannya sebetulnya dia untung atau buntung gitu ya, itu yang saya cemas. Seringkali kita menentukan untuk memulai satu usaha atau mulai suatu proyek karena kita suka ya, padahal suka belum tentu profitable ya, jadi hati-hati. Nah, oleh karena itu kita harus selalu memantau dulu, dihitung-hitung dulu dari awal, dapat uangnya berapa, pengeluarannya berapa, apakah kita mau melaksanakannya. Oke. Nah, jenis-jenis cost itu banyak ya. Kalian harus paham istilah-istilah ini ya, karena kita pasti sering pakai. Ada yang disebut dengan tangible cost atau benefits ya. Ini adalah biaya dan manfaat yang bisa diukur ya, tergantung ya. Kalau kita bilang tangible cost berarti biaya yang bisa diukur. Kalau benefits berarti tangible benefits berarti manfaat yang bisa diukur. Oke. Nah, ada lagi lawannya si tangible adalah intangible cost or benefits. Nah, inilah biaya dan manfaat yang sulit diukur karena biasanya tidak terhitung. Ya, jadi kalau misalnya saya kasih contoh tangible cost itu misalnya pembelian barang gitu ya. Tapi intangible cost-nya apa? Karena kita punya barang ini, citra kita meningkat gitu ya. Misalnya itu nggak bisa diukur kan, gitu ya. Contohnya seperti itu. Oke, jadi tangible dan intangible ini berlawanan. Oke, ini dalam kategori yang pengelompokannya lain ya. Ada yang kita sebut direct dan indirect. Kalau direct itu biaya langsung ya terhadap penciptaan produk dan jasa. Kalau indirect itu biaya tidak langsung terhadap penciptaan produk dan jasa. Jadi kalau misalnya mau bilang direct cost, misalnya untuk membuat sebuah buku, direct cost adalah biaya kertasnya, biaya tintanya, gitu ya. Tapi kalau indirect cost apa? Indirect cost itu biaya memasarkan buku ini, gitu ya. Memasarkan buku ini, membuat pencitraan terhadap buku ini, ya itu tidak langsung. Karena sebenarnya tidak langsung memberikan sesuatu terhadap penciptaan buku ini, tapi akan membantu untuk penjualan. Ya, oke. Kemudian kita juga kenal ada yang namanya sunk cost. Sunk cost ini biaya yang terbenam gitu ya kalau dalam Indonesianya. Yaitu adalah uang yang sudah dibelanjakan di masa lampau sehingga kita tidak bisa lagi mendapatkannya karena sudah terlanjur di spend. Kita juga mengenal dalam pengelolaan biaya adalah learning curve theory. Ini adalah teori
kurva pembelajaran. Nah, konsepnya apa? Jadi seperti ini kurvanya. Kalau kita lihat, pada saat kita memulai sesuatu, pasti kita kurang pintar nih. Ya. Kemudian nanti semakin jauh, semakin lama kita semakin pintar, semakin bagus kinerjanya. Ya. Sama seperti kalian, ya, kalian belajar main sepak bola. Kalau di awal-awal mungkin kalian untuk nendang aja nggak tahu nendang di sebelah mana, gitu ya. Terus setelah kalian berlatih, kalian makin bagus, ya. Kinerjanya mungkin ada beberapa di antara kalian yang berbakat sekali main sepak bola. Akhirnya kalian benar-benar jadi jago sampai ke kemampuan kalian sampai mana nanti akan terjadi plato atau ya udah memang kamu kemampuannya segitu gitu ya, ada plato. Ada plato itu titik di mana kita stagnan ya atau tidak bisa berkembang lagi. Nah, di sini apa yang terjadi adalah terdapat pembelajaran prosedural yang sangat cepat ya, yang betul-betul menghilangkan masa di mana nggak punya keahlian itu dengan punya keahlian itu. Ya. Nah, konsep learning curve ini berlaku untuk banyak hal, ya, untuk banyak hal. Tadi saya kebetulan kasih contohnya untuk sepak bola, ya. Nah, sekarang kalau kita ngomongin tentang produksi di dalam sebuah pabrik misalnya, ya, kalau makin banyak barang diproduksi secara repetitif, maka biaya atau unit akan menurun, gitu ya. Ketika lebih banyak produk dihasilkan, karena kenapa? Karena memang si orang atau si mesin yang menghasilkan itu menjadi ahli, ya. Jadi kalau kita ngomongin bahkan dalam pengembangan software, ya menurut saya nih ya, dalam pengembangan software, seorang programmer kalau memang dia baru nih kayak kalian mungkin baru lulus gitu ya, mungkin pada saat kalian membuat coding program itu kalian butuh waktu lebih lama daripada setelah Anda bekerja selama sebulan 2 bulan ya, karena kalian sudah terbiasa. Oke, dan itu berarti kalau misalnya semakin lama nanti semakin produktif hasilnya ya. Oke. Kemudian ini juga berlaku dengan waktu ya, katanya ya, kalau makin sering karyawan melakukan satu pekerjaan, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin singkat. Dan inilah yang menyebabkan biasanya kita kalau udah berjalan cukup lama, mungkin hasil kerja kita akan lebih bagus dan lebih banyak. Oke. Dalam pengelolaan biaya kita juga mengenal istilah yang namanya reserve atau cadangan. Ya, reserve atau cadangan adalah jumlah biaya yang diperkirakan sebagai risiko dari sebuah situasi yang sulit diprediksi. Nah, kalau contingency reserves adalah cadangan yang cadangan kemungkinan untuk kondisi yang diprediksi mungkin terjadi. Jadi misalnya kita sudah prediksi nih, ini proyek kita IT, kita tahu biasanya kalau di proyek IT stafnya belum tentu bertahan terus, dan itu berarti kita harus siap-siap. Mungkin ada biaya cadangan untuk mengatasi pada saat si karyawannya itu berhenti atau kita ganti karyawan. Ya, oke. Kemudian selanjutnya management reserve. Kalau management reserve ini cadangan manajemen untuk kondisi yang tidak bisa diprediksi. Misalnya seperti bencana alam, ya kejadian alam itu kan susah ya, kita benar-benar nggak tahu loh. Kayak sekarang nih ya, misalnya kalian ngerjain IT project, terus tahu COVID, dan itu sangat menghalangi. Itu saya sempat ngobrol sama teman saya ya, teman saya kan pengembang, dia perusahaannya memang developer. Jadi aku tanya ke dia, aku bilang gimana proyek-proyek kamu gimana? Bilang teh, aduh Ci banyak yang ini nih nggak mau ngelanjutin katanya. Jadi dia punya dari 10 klien, kayaknya kira-kira setengahnya tuh nggak mau ngelanjutin. Karena ya itu, dia kesulitan keuangan. Gitu ya. Tapi puji Tuhannya ya, kebetulan ini COVID ini menarik ya. Pada saat kita sudah berjalan semakin sini, ternyata IT itu makin bagus. Ya, justru kalau saya merasa bahwa sekarang dengan adanya COVID ya, bidang IT itu luar biasa bagus loh. Ya, jadi kalian tuh sebenarnya bagus banget sudah milih bekerja di bidang IT, sudah milih karir untuk IT. Karena kalau untuk IT, saya sih yakin banget kita akan benar-benar punya lonjakan luar biasa. Ya, jangan cemas, itu udah di depan mata gitu ya, di depan mata. Karena justru sekarang saya ngelihat dengan adanya COVID aja begitu work at home, e-commerce naik sangat tinggi, kemudian digital marketing naik sangat tinggi. Ini juga software banyak yang dibuat karena perusahaan sekarang udah no choice, tapi harus bergerak menjadi online ya, banyak sekali. Dan kesempatan itu ada, tinggal kita manfaatkan. Ya.
Oke, baik. Jadi itu adalah berbagai istilah yang kita perlu pahami ya. Nah, sekarang saya masuk ke dalam step-stepnya ya untuk pengelolaan dari biaya. Yang pertama kita harus planning cost management dulu. Kita rencanakan bagaimana kita akan mengelola biaya itu ya. Karena kita suka nggak suka harus bikin ini. Kalau nggak ya bahaya sekali. Kita nggak ada kendali terhadap bagaimana biaya itu dikeluarkan, bagaimana biaya itu dijaga gitu ya. Dan itu akan merugikan kita. Jadi biaya tidak terkendali. Saya terus terang merasakan sendiri gitu ya. Kalau saya nggak buat aturan-aturan dalam pengeluaran kita, wah kita bocornya tuh berat-berat gila-gila. Ya, biaya tuh bocor aja. Kenapa? Karena nggak ada rule. Ya, nggak ada gimana kita ngontrolnya. Nah, jadi kalau sekarang saya bilang pokoknya setiap kali ada pengeluaran ini harus ada laporan ke kita. Perbaikan gedung harus ada laporan ke kita. Kalau nggak bocor aja kayak aku tahu datang bill dan I don't know ini happeningnya kapan sih gitu. Saya nggak tahu. Ya, nah jadi kita harus buat ini dari depan. Nah biasanya pada saat kita mau merencanakan bagaimana kita mengelola si biaya proyek itu kita harus punya beberapa info berikut. Yang pertama adalah tingkat keakuratan. Ya, keakuratan itu mau seperti apa? Kalau kamu pengen lebih akurat, ya tentunya kamu akan melakukan pengecekan terhadap biaya-biaya yang benar-benar terjadi. Oke, kalau misalnya kamu mau estimasi aja ya siap-siap aja gitu ya. Berarti kemungkinan nanti mungkin akan sedikit meleset lah, ya. Oke. Kemudian kedua kita harus menyetujui juga unit ukuran. Misalnya kita boleh mau agree dengan dolar, mau agree dengan rupiah, tergantung ya kalian proyeknya ngerjain buat siapa. Oke. Kemudian bisa juga kalian agree, oh ya kita berdasarkan waktu, berdasarkan jam, berdasarkan hari, minggu, ya silakan. Pokoknya ditentukan yang mana. Kemudian ketiga adalah proceduring, ya organizational proceduring. Nah, dasar perhitungan biaya itu terkait apa? Mau tergantung fungsi, tergantung WBS, gitu ya. Karena itu bisa ya, bisa. Misalnya kamu pengen per departemennya atau pengen per WBS-nya. Kalau kebanyakan kalau proyek gitu ya, kebanyakan kalau proyek sih memang pakai WBS. Karena itu akan mengetahui nanti sampai titik mana pas WBS kita udah berjalan, itu sampai mana kita sudah keluarin biaya kelihatan ya. Kalau di software SAP atau software project management yang lain, kalian bisa lihat juga sudah ada ya fitur-fitur seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya control threshold, ini berapa besar boleh ada kelebihan atau kekurangan. Biasanya kita akan tetapkan dulu ya. Kita bilang bahwa masih nggak ada masalah kalau plus minus 5%. Nah, kalau misalnya lebih dari 5%, berarti kita harus cek what's going on gitu ya, intinya gitu, atau kita harus melakukan satu pengendalian. Rule of performance measurement, berapa sering biaya dimonitor, ya, kita harus tentukan, misalnya mau per bulan, per minggu, per dalam sebulan 2 kali gitu ya. Pokoknya yang penting harus ada monitoring ya. Kemudian reporting format atau format laporan. Dan terakhir adalah proses description atau deskripsi proses pelaksanaan pengendalian biaya. Yang kedua, kita bisa melakukan estimasi dari biaya. Jadi setelah tadi kita merencanakan bagaimana kita mengelolanya, sekarang kita merencanakan biayanya untuk dari pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Nah ini pun kita bisa lakukan dengan cara, yang pertama adalah dengan cara ROM atau Rough Order of Magnitude. Kalau Rough Order of Magnitude itu benar-benar kita kayak rada nebak gitu ya, jadi kita kira-kira kasar. Berdasarkan pengalaman aja mungkin, ya. Jadi kayak saya kadang-kadang kalau bikin anggaran, ya oke lah mungkin bikin kaos, anggap aja 120.000 per kaos gitu, dikali sekian, ya udah berarti kita butuh uang segini, gitu ya. Contohnya seperti itu. Oke. Kemudian kita juga buat budgetary estimate, misalnya estimate dengan melihat apa biaya yang terjadi 2 tahun ke depan, karena kita nggak bisa juga kita mikirin cuman sekarang ya. Kan kalian kan harus punya cash reserve yang mencukupi untuk bisa mencukupi untuk kalian bisa hidup dalam sejumlah bulan gitu ya. Soalnya kalau saya sih udah ngerasain sendiri gitu ya, terutama di awal-awal ya. Kalau kalian nih, anggap aja kalian ngerjain IT project gitu ya. Kalian ngerjain IT project, kalian dapatlah anggap tender misalnya 500 juta. Oke, untuk ngerjain 500 juta,
kamu perlu dapat proyek 500 juta, kamu perlu supaya kamu bisa bayar karyawan, tim kamu, gitu ya, selama 6 bulan mendatang, itu dihitung dulu berapa biayanya. Nah, supaya apa? Kamu harus atur supaya termin pembayaran memenuhi supaya kamu bisa bayar gajinya. Ya, nah jadi saya biasanya kalau bikin budget itu nggak cuma jangka pendek, tapi juga bikin jangka panjang kalau bisa. Karena kalau jangka panjang itu berarti kita tahu berapa uang yang kita butuhin, nggak ngedadak. Ya, oke, baik. Kemudian selanjutnya definitive estimate, ini berarti estimasi akurat atas biaya proyek. Nah kalau ini yang ketiga, kita mungkin bisa juga misalnya lihat penawaran vendor yang sekarang gitu ya, terus lihat biaya yang terjadi sekarang atau proyek yang barusan selesai kita lihat lagi gitu ya, boleh kita tiru. Pokoknya itu adalah basis dari perkiraan biaya kita supaya jangan terlalu jauh dari kenyataan. Oke ya. Nah ini tipe estimate-nya tadi saya udah sebut 3. Yang rough order ini biasanya kita lakukan di awal dari proyek, biasanya 3-5 tahun gitu ya. Sebelum proyek itu diselesaikan udah siap-siap. Kemudian kenapa kita membuatnya? Biasanya estimasi untuk biaya dari beberapa keputusan supaya kita bisa memutuskan. Biasanya ketepatannya seperti apa? Dari minus 50% sampai ke 100 katanya. Ya. Oke. Kemudian budgetary early 1-2 tahun. Kita biasanya taruh dolarnya di dalam budget plan. Range-nya antara minus 10% sampai 25% dari kenyataan biasanya off-nya seperti itu ya. Jadi ini keakuratannya ya, keakuratannya. Oke, kemudian yang terakhir definitif later di dalam proyek, maksudnya kita udah jalan dulu baru kita buat gitu ya. Dan ini membuat kita udah tahu berapa banyak sih uang yang dikeluarkan dan sebagainya. Biasanya ini paling akurat karena sudah menggunakan data yang paling nyata. Ya, ini biasanya off itu minus 5% sampai 10%. Nah, pada saat kita membuat estimasi biaya itu, ada tool apa aja ya? Kita bisa kenali ada 4. Yang pertama adalah estimasi analog, top down ya. Ini berarti menggunakan biaya sesungguhnya dari biaya proyek yang serupa atau mirip ya sebagai basis perkiraan biaya. Yang kedua adalah bottom up. Kalau bottom up itu dari bawah ke atas, berarti kita cek dulu di individual project paling bawah, lalu kita roll up, digabungin ke atas. Ya. Yang ketiga, 3-point estimate. Ini mirip kayak waktu kita belajar per chart itu. Apakah berapa sih biaya most likely, berapa biaya optimistik, berapa biaya pesimistik. Terakhir, parametric estimating ini menggunakan karakteristik project dan model matematik untuk membuat perkiraan biaya. Estimasi biaya apakah selalu akurat? Tentu tidak ya, susah sekali untuk akurat. Ya. Tapi memang kita menyadari kalau waktu kita estimasi biaya itu kadang-kadang kita yang membuat kita sampai salahnya besar itu kenapa? Karena pertama perkiraannya terlalu cepat, kedua pengalaman memperkirakannya terbatas, jadi kita suka salah memperkirakan gitu ya. Terus ada orang juga yang cenderung membuat biaya itu terlalu rendah. Mungkin ya di dalam pikirannya juga berusaha supaya kelihatan biayanya rendah, jadi diperbolehkan gitu jalan proyek ya. Jadi susah juga ya, memang setiap orang punya intensi masing-masing. Kemudian yang terakhir, manajemen menginginkan akurasi. Tapi dalam kenyataannya itu belum tentu bisa dikejar betul-betul ya. Dan ini membuat nanti estimasi itu menjadi lama ya kalau pengen ada akurasi. Nah, ini contoh membuat estimasi biaya. Kebetulan yang contoh ini adalah berdasarkan WBS item. Nah, kamu bisa menggunakan estimasi biaya seperti ini. Contoh, project manager itu dia butuh berapa jam, gitu ya, berapa unit kerja, kemudian biaya per 1 unit kerja itu berapa, lalu totalnya berapa. Ya. Dan dari project team membernya itu berapa jam, dia akan lebih murah, bukan project manager 75 misalnya per jam, kemudian total berapa dolar. Kontraktor, ya, untuk software testing ini biayanya berapa. Jadi dari WBS 1 itu kita tahu total biayanya adalah 306. Oke. Kemudian si hardware kita bisa hitung juga, kita butuh
tablet atau handphone mungkin, itu berapa banyak, satunya berapa, totalnya berapa. Server butuh berapa banyak, kita hitung. Ya, jadi dapat lagi biaya roll up-nya 76.000. Untuk software, jadi misalnya kita buat license software, unit kerjanya 100, cost per unitnya 200, subtotalnya 20.000. Software development ini butuh 594. Ini mereka udah hitung. Ya, si software. Nah, ini sebetulnya software development estimate. Ini ngitungnya berdasarkan si item pekerjaannya. Ya, jadi di sini misalnya untuk bikin kontraktor labor itu butuh 3.000 jam. Kalau project team member butuh 1.950, 20. Lalu di sini function estimate-nya butuh berapa ya? 10. Kemudian faktor konversinya berapa? Dan di sini ada function-nya berapa untuk poin. Nah, nanti ini dikalikan ya, dikalikan dengan 120. Ya. Jadi ini sebenarnya praktek yang sangat umum ya. Saya sendiri kalau saya hire tim untuk mengerjakan IT project, itu saya biasanya dapat ini. Jadi tergantung ya. Kalau saya sih biasanya yang paling sering saya pakai itu berdasarkan item pekerjaan sih. Jadi misalnya gini, aku kasih contoh misalnya aku bikin website ya untuk membuat rancangan depannya, gitu ya, dengan fungsi misalnya shopping cart. Nanti si developernya bisa nulis membuat fitur shopping cart butuh 20 jam misalnya gitu. Ya nanti aku bayar tarif tertentu yang disepakati dikalikan dengan jumlah jam itu. Dan ini sangat umum ya, sudah biasa terjadi. Jadi makanya di sini kalian bisa lihat kalau ini fungsi-fungsinya dapat poinnya segini, 175 ya. Kemudian per satu poin itu dinilai berapa? Misalnya $46. Dan oleh karena itu kita dapat 8.050, estimasinya adalah 8.050 poin. Ya, $8.050 ya. Benar ya. Kemudian di sini kita ada perhitungan untuk penalti, perhitungan total labor hours, labor cost ya. Jadi 4.725 ini dikali 120 menjadi 567.000. Ya, ini di sini ada penjelasannya ya. Jadi 8.050 ini dapat dari 175 kali 46. Kemudian si 29,28 ini dapatnya dari mana? Dari 3,13 untuk productivity dikali 8,05 ya, dikali 1072. Ya. Oke. Bentar ya. Nah, jadi kita akan membuat perkiraan ini, saya balik lagi ke sini ya. Tadi yang 567 udah masuk ke sini. 594 udah masuk ke sini ya. Oke, kemudian nanti untuk testing butuh berapa biayanya, untuk training butuh berapa biayanya, dan akhirnya ternyata ini proyek software development 1,5 juta US dollar ya. Lumayan ya, tapi memang mahal sih kalau di luar negeri. Kebetulan Indonesia tuh murah banget loh. Kalian tuh dibayarnya murah banget ya. Jadi saya mungkin software yang kayak gini di Indonesia itu bisa cuman bayarnya setengahnya kayak atau seperempatnya malah ya. Jadi ya memang makanya kalau saya sih sebetulnya ngerasa ya kalau kalian terlibat dalam proyek-proyek seperti ini akan sangat bagus kalau kamu bisa di luar negeri mengasah kemampuan kalian terus akhirnya sanggup untuk bekerja untuk perusahaan asing ya karena mereka menghargai tenaga IT itu lebih tinggi ya dan lebih appreciate. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam langkah ketiga. Setelah kita buat estimasi biaya, kita akan menentukan anggaran. Ya, kenapa kita harus nentuin anggaran? Ya iyalah kan kita juga uangnya emangnya nggak terbatas. Ya, jadi oleh karena itu kita harus memastikan bahwa kita punya duitnya. Ya, nah jadi biasanya kayak saya juga, saya akan menjadwalkan keluarin uangnya kapan. Ya, kemudian ininya berapa,
per itemnya berapa, terus saya masukin ke dalam bulannya. Oleh karena itu saya akan tahu bahwa di bulan ke-1 saya butuh uang 20.000, di bulan kedua saya butuh 86.000 karena saya mulai di sini ada development software. Tadi yang 594 itu. Ya. Kemudian bulan keempat saya butuh berapa dan seterusnya. Nah, biasanya ini cara bikinnya gimana? Biasanya saya akan memasukkan ke dalam setiap dari bulan ini. Dibagi. Kayak tadi misalnya kalau 594 itu kita udah tahu bahwa ini akan terjadi selama kurun waktu 7 bulan, kita bagi sesuai dengan bulannya, dan kalau sudah beres ya udah nggak ada biaya lagi nih, kosong. Nah, ini membantu kita untuk mengelola bagaimana uang kita nanti bekerja. Berarti kita tahu pada saat di sini yang paling mahal ada yang bulan kelima ya, kita harus tahu bahwa uang kita minimum setidaknya ada segitu ya untuk pengeluaran. Oke, nah kalau kalian lihat anggaran itu selalu komponennya seperti ini lebih kurang ya. Budget dari proyek itu bisa kita lihat isinya ada apa sih ya. Sebenarnya budget dari proyek itu real cost real estimasi cost kita ditambah dengan cadangan yang tadi kita bahas ya. Nah, kalau si biaya yang kita perkirakan untuk proyek itu dapat dari mana? Dapat dari akun-akun yang kita kendalikan ya. Nah, akun-akun yang kita kendalikan itu terdiri dari apa ya? Jadi ini ke kanan itu terdiri dari apa ya sebenarnya? Terdiri dari apa? Terdiri dari work package cost estimate ya, dari WBS per satu WBS itu berapa biayanya, ditambah ada contingency reserve. Ya, jadi ini sebetulnya kita udah tahu ada risiko itu, dan kalau terjadi kita harus siap dengan dananya. Oleh karena itu kita masukkan ini total ini menjadi control account. Nah, kemudian si biaya WBS itu isinya apa aja? Jadi activity per aktivitas cost estimate ditambah dengan per aktivitas kontingensinya seperti apa. Nah, jadi kalau kita buat dengan struktur seperti ini akan terjaga. Mudah-mudahan kita tidak akan meleset terlalu jauh. Langkah yang terakhir untuk pengelolaan biaya ini adalah bagaimana kita bisa mengendalikan biaya. Nah, dalam pengendalian biaya kita harus memahami beberapa istilah ini. Ya, yang pertama adalah earned value management. Ini adalah teknik mengukur kinerja dengan mengintegrasikan cakupan waktu dan biaya. Nah, kita juga gunakan istilah plan value atau PV, adalah anggaran yang sudah diotorisasi. Kemudian actual cost AC adalah biaya yang sudah direalisasi. Kalau ini anggaran ya, belum ya. Oke, kemudian yang EV adalah earned value, adalah ukuran pekerjaan terlaksana diekspresikan terhadap anggaran yang sudah diotorisasi. Jadi ini ada contoh, misalnya earning value 5.000, plan value atau di anggarannya yang sudah 10.000. Berarti kita sebutnya bagus ya. Ini tidak lebih rendah dari plan value. Nah, actual biayanya berapa? 15.000. Wah, 15.000 berarti oke, biayanya tinggi ya. Kemudian kalau kita cek variance cost-nya terhadap earned value itu minus 10.000, sedangkan schedule variance-nya itu terhadap earned value 15.000 kurangi 10.000 ya. 5.000 dengan 15 actual cost dengan earned value. Oke, cost variance itu actual cost dengan earned value, benar 10.000 ya. Kalau cost variance itu kalau schedule variance itu adalah earned value dengan schedule actual cost. Terlalu kok totalnya jadi beda ya. Oh, ini memang nggak ada hubungannya ya. Misalnya schedule, ya udah apa-apa. Nah, jadi kita bisa hitung di sini ada CPI dan SPI. Nah, ini saya harus mungkin ke sini dulu deh definisinya. Ya, sebentar ya. Kita masuk dulu ke definisinya. Kita harus kenal 4 istilah ini ya. Cost variance. Cost variance adalah earned value minus actual cost. Cost variance adalah earned value minus actual cost. Oke. Jadi, kalau cost variance angkanya negatif, berarti realisasi biaya lebih tinggi dari rencana. Kalau misalnya cost variance angkanya positif, berarti realisasi biaya lebih kecil dari rencana. Kita lihat ya, cost variance ini plus atau minus. Cost variance ini minus. Kalau minus artinya adalah angkanya
realisasi biaya lebih tinggi dari rencana. Ya benar, 5.000 dengan 16.000. Ya, oke. Nah, sekarang yang kedua, schedule variance. Schedule variance adalah earn value minus plan value. Kalau schedule variance adalah angka negatif, berarti penyelesaian lebih lama. Kalau misalnya schedule variance positif, berarti waktu penyelesaian lebih cepat. Nah, kita lihat schedule variance ya. Schedule variance minus 5.000 itu didapatkan dari earn value dengan plan value dengan actual cost. Jadi selisihnya 5.000 dan ini karena minus berarti kita lebih lambat. Oke. Nah, sekarang kalau yang dua ini angka ini apa artinya? Yang pertama adalah CPI. Cost Performance Index adalah rasio dari earn value terhadap actual cost. Jadi earn value dibagi actual cost. Nah, ini biasanya kita pakai untuk membuat estimasi proyeksi biaya dalam menyelesaikan proyek. Jadi kalau CP itu 1 atau 100, rencana dan realisasi biaya sama. Ya, jadi persis sesuai anggaran. Kalau CPI-nya kurang dari 1, berarti biaya proyek lebih dari anggaran. Kalau CPI lebih besar dari 1, maka proyek kurang dari anggaran. Jadi kalau kita lihat angka ini lagi, ya, CPI 33% dengan angka kurang dari 100%. Karena kurang dari 100%, artinya biaya proyek lebih anggaran. Betul ya, kan tadi kan kelebihan 10.000 ya. Cost variance ya. Ya, oke. Nah, kemudian kalau SPI adalah rasio dari earn value terhadap plan value. Dan ini bisa dipakai untuk membuat estimasi penyelesaian waktu proyek. Mirip seperti CPI, kalau SPI 1 atau 100% berarti proyek sesuai jadwal. Kalau misalnya kurang dari 1 atau 100%, proyek ini telat. Ya, kalau SPI lebih besar berarti proyek lebih cepat. Nah, kalau lihat angka ini, karena kita juga tahu ya tadi biayanya udah kemahalan, dan diperkirakan memang proyeknya telat ini. Ya benar ya, ini kurang dari 100%. Berarti memang proyeknya telat. Oke, nah ini ada beberapa formula ya. Earn value 9 PV dari semua completed work, cost variance itu EV minus AC, schedule variance EV minus PV, CPI sama schedule tadi udah jelas ya, EV bagi EC, kalau SPI FV bagi PV. Nah, kalau yang ini kita bisa memperkirakan berapa lama sebuah proyek itu akan diselesaikan dengan angka-angka ini. Jadi kalau kita lihat EAC itu sama dengan oke. Ini salah ya, mestinya EAC ya. Oke. Oke, estimated time to complete ini sama dengan estimate oke. Berarti ini yang realisasinya ya. Realisasinya dibagi dengan CPI kita dapat EAC. Ya. Jadi misalnya kita udah tahu berapa bulan selesainya kita masukkan angka itu, kemudian dibagi dengan CPI 33%. Kalau kita sudah dapat angka itu nanti bisa dipakai untuk estimated time untuk complete. Ya, jadi ini dua langkah ya untuk membuat perhitungan itu. Oke, nah kalau kita lihat grafik, ya, PAC ini adalah yang benar-benar realisasinya, ya, terjadinya berapa biaya yang keluar. Kemudian kita lihat bagaimana si earn value itu, si actual cost itu bisa kita petakan. Lalu kita juga tahu ada plan value atau budget ya untuk setiap ininya. Nah kalau yang ini budget yang kita buat untuk pada penyelesaian proyek. Padahal kita, dan ini bisa dibuat untuk menghitung kapan kita bakal beres dan berapa biayanya. Jadi kalau lihat biaya yang ini, untuk contoh, ternyata dia sebetulnya rencananya budgetnya segini, tapi pengeluarannya dari 100.000 menjadi 120.000 lebih. Ya, ini biaya yang membengkak, lumayan bengkaknya juga, ya, 20% lebih. Okay. Dan kita bisa melakukan perhitungan ini pada berbagai poin dalam proyek kita. Ya, misalnya kita udah jalan 8 bulan, kita pengen hitung, kita hitung. Kalau kita udah jalan berapa bulan, kita hitung lagi, gitu ya.
untuk membantu kita supaya kita tahu apakah proyek akan terlambat, apakah kita masih bisa mencoba menjaga membetulkan lagi gitu ya ke kondisi yang sebetulnya. Yang penting kita harus merencanakan sebisanya sejak awal, dan kalau misalnya ada keterlambatan kita coba tangani sebaik mungkin supaya jangan terlalu terlambat. Dan jangan-jangan kalau misalnya ternyata diestimasikan akan ada black swan, ya, ada proyek yang ada satu kejadian yang membuat kita jadi payah banget, kita juga harus waspada ya. Dan itu berarti harus memutuskan juga apakah lanjut atau tidak. Oke, nah akhir kita bicara tentang agile method ya. Selalu kita lihat bahwa bagaimana sih kalau agile method. Nah, kalau agile method itu sebetulnya menjadi kesulitan kita adalah agile method itu biasanya tidak pasti. Ya, jadi lebih banyak sesuatu yang tidak pasti dan kita akan susah gitu memperkirakan itu dibandingkan dengan kalau kita bikin yang metode yang biasa yang bukan agile. Ya, jadi kita bisa seperti ini ya. Ini menurut PMBOK. Proyek dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi atau yang cakupannya itu belum didefinisikan dengan sempurna, itu mungkin akan sulit kalau kita mau bikin perhitungan biaya, karena biayanya seringkali berubah. Nah, jadi kita bisa gunakan metode estimasi yang lebih ringan, supaya kita bisa dapat forecast yang cepat dan juga cukup baik gitu ya, untuk minimum untuk biaya karyawan. Dan nanti kita bisa buat penyesuaian pada saat kita sudah proyeknya berjalan. Nah, estimasi yang mendetail itu biasanya kita gunakan untuk perencanaan jangka panjang. Dan di mana ada variability dalam proyek dan scope dan schedule, kita juga bisa adjust supaya kita jangan terlalu keluar jauh dari keterbatasan biaya yang kita miliki. Ya. Nah, agile method juga bisa pakai FVM seperti tadi. Ya. Nah, agile FVM ini biasanya pakai adaptasi dari implementasi FVM yang menggunakan Scrum Framework, artifact. Ya. Jadi makanya di sini kalau artifact yang bisa dipakai dalam Scrum itu sebagai contoh seperti story, kemudian team result gitu ya, atau berbagai komponen yang ada di sini, bisa juga berdasarkan sprint gitu ya. Ya, kita tentukan aja. Nah, biasanya kalau input dari Agile EVM, setidaknya kita pakai parameter berikut, actual cost, lalu estimasi biaya backlog, dan juga ada biaya rilis. Ya, karena kita kan banyak sprint seperti ini. Ya, dan setiap sprint itu pasti ada biaya lah. Ya, nggak mungkin nggak ada biaya. Misalnya kita meminta supaya karyawan kerja berapa jam. Gitu ya. Jadi kita udah pastikan hal-hal semacam ini kita atur. Oke, nah semua estimasi ini bisa dihitung dalam jam, story point, hasil hari kerja tim, estimasi lain, dan sebagainya. Pokoknya yang penting harus berupa nomor. Ya, jadi ini juga bisa dilakukan untuk FM.